Biasanya sampai usia paling 2 tahun mereka udah nggak kuat lagi, nggak bisa gitu. Terus beberapa keadaan tertentu karena kayak tadi aku bilang, transfusi terus, dia jadinya ada penumpukan sisa besinya. Karena kan talasemia itu ada beberapa orang dia berdiri sendiri, tapi ada beberapa orang dia barengan tuh sama asma atau alergi yang lain. Banyak kasus talasemia minor itu dia datang tuh karena asma atau enggak dia sering alergi. Karena ferritin itu dia juga naik karena proses peradangan yang ada di badan kita. Oh, peradangan infeksi atau Bukan, umum jadi aja? inflamasi umum. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Matias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talk show inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Pemirsa, salah satu bagian tubuh kita yang penting untuk kehidupan kita adalah darah. Ya, gimana pun darah ini mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh dan lain sebagainya. Banyak banget fungsinya. Nah, apa yang akan terjadi ketika darah ini mengalami kelainan atau gangguan? Salah satunya adalah mungkin Anda sering dengar tapi nggak ngerti ini kondisi yang seperti apa, yaitu talasemia. Nah, ini penyakit yang seperti apa, kondisinya seperti apa penyebabnya, gimana gejala atau tandanya, dan gimana cara penanganannya adalah topik yang akan kita bahas hari ini. Kita akan mengupas tuntas seputar talasemia. Tapi sebelum bahas itu kita akan bahas terlebih dahulu beberapa mitos atau fakta seputar talasemia. Nah, untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati ada Dr. Lucrezia Renata SPPD, dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit IMC Pekayon. Selamat pagi Dokter Luke. Kumaha damang, sehat? Baik. Aduh dok, udah berapa ratus purnama kita nggak ngobrol ya? Iya Dok, hari ini kita akan membahas seputar talasemia, tapi kita bahas terlebih dulu mitos faktanya ya. Oke, yang pertama, talasemia itu katanya cuma terjadi di anak-anak. Nah, selama ini kan kita ngerti ya, ada beberapa gangguan atau kelainan darah yang mungkin prevalensinya lebih banyak terjadi pada anak-anak. Nah, tapi kalau kita ngomongin talasemia, ini kondisi yang memang hanya terjadi pada anak-anak aja secara range usia, atau bisa jadi dia bisa juga kok pada orang dewasa atau gimana? Oke, sebenarnya di antara mitos atau fakta itu tengah-tengah. Kenapa bilangnya tengah-tengah? Karena secara fakta dia itu adalah penyakit keturunan. Jadi dia pasti terjadi secara genetik. Jadi dia pasti dari kecil. Cuman kenapa sih bisa dibilang talasemia pada dewasa? Karena mungkin dia baru kedeteksi ketika dewasa. Kayak gitu. Tapi sebenarnya meskipun dia secara genetik dan ketahuan dewasa, memang di awal-awal kehidupannya si anak ini, si orang ini nggak ada gejala-gejala yang muncul loh menandakan ini talasemia loh gitu. Iya, kalau yang dia di minor, jadi talasemia yang kelainan gennya minimal, jadi bilangnya kita talasemia minor, itu dia bakal nggak ada gejala sampai mungkin nanti ketika dia dewasa. Jadi mungkin ketika dia lagi infeksi, atau dia lagi ada stres berat, atau mungkin capek fisik, nah itu dia baru kelihatan tuh gejalanya. Oke. Jadi bisa saja terjadi pada anak-anak, ya memang karena udah ketahuan dari lahir, bisa jadi dia baru akan muncul kedeteknya waktu dewasa. Benar. Gitu ya. Oke, jadi in between ya. Mitos jadi in faktanya ini between, 50-50 gitu ya. Oke, kita lanjut yang kedua ya. Talasemia kalau tadi ngomongin anak-anak, sekarang pada ini ras tertentu gitu ya. Katanya banyak terjadi di Asia, betul nggak sih? Oke, beberapa ras tertentu, jadi kayak Asia, Mediterania, terus sama Afroamerika itu memang punya tendensi untuk jadi talasemia lebih sering. Tapi kalau ditanya kenapanya, nah itu cuma karena studi epidemiologi saja sih. Oh, tapi di luar 3 ras tadi itu, maksudnya prevalensi talasemia bagaimana? Masih banyak juga. Masih ada juga gitu. Oh, berarti tidak melulu ngomongin ras dong? Atau maksudnya mungkin kan ada pernikahan silang juga atau antar ras, itu pengaruh juga nggak? Kalau dia jadi konsepnya kayak hukum Mendel, jadi dia tetap persilangan. Kalau misalkan memang ada yang bawa bakat, jadi misalkan kayak ras Asia sama Amerika lah misalkan, atau sama European gitu. Nah itu dia tetap bakal ada yang turun, kemungkinan besar untuk kena chance-nya tetap ada. Kalau emang ada bakatnya, kariernya. Oke, tapi kalau secara epidemiologis tadi yang 3 ras tadi itu gitu ya, di Asia ketemulah Asia sama Amerika gitu ya, itu bisa jadi lebih tinggi? Enggak juga sih. Oh, enggak juga? Kurang lebih sama. Oke, berarti tidak ada yang bisa memastikan bahwa ketika satu ini ras menikah dengan ras yang lain, juga kansnya nggak bisa dipukul rata bahwa ini akan lebih berisiko, itu enggak gitu ya? Oke, jadi nanti seiring berjalannya waktu akan kelihatan ini lebih berisiko atau enggak pada anaknya gitu ya. Oke, kita lanjut yang ketiga.
Talasemia katanya bisa sembuh dengan transfusi darah. Nah, kalau kita ngomong talasemia kan berarti identik dengan ada something wrong di darahnya. Betul. Nah, salah satu yang mungkin selama ini kita kenal salah satu solusinya itu dengan transfusi darah. Talasemia bisa begitu atau gimana? Oke, beberapa keadaan di talasemia itu dia memang obatnya itu nggak ada. Atau mungkin dia obat yang terakhirnya itu adalah transplantasi bone marrow atau sumsum tulang. Cuman itu susah banget untuk nyari sumsum tulang yang cocok. Jadi makanya biasanya talasemia itu kan kelainan pembentukan HB. HB itu yang bawa sel darah merah ke sel, oksigennya biasa pakai di sel-sel. Jadi kalau misalkan kayak gitu, obatnya cuma transfusi aja memang jadinya. Cuman kalau ditanya transfusinya sampai kapan, pada beberapa kasus ya transfusinya bisa sampai dia tua bahkan sampai akhir hayat gitu ya. Oke. Jadi seumur hidup ya dok ya? Oke. Jadi memang ada satu kondisi tertentu yang memang mereka harus transfusi darah dan itu bisa berlangsung seumur hidup. Terus menerus ya. Oke. Kita lanjut yang keempat. Pasangan talasemia pasti bakal nurunin tuh talasemia ke anak-anaknya. Tadi sempat kita bahas juga ngomongin ras gitu ya. Kalau ketemu talasemia nikah pula itu. Itu gimana tuh dok? Oke, kalau talasemia karena biasanya talasemia yang bisa survive sampai tua atau dewasa itu biasanya dia talasemia minor. Jadi karier. Kalau misalkan dia ketemu, kalau misalkan dia sama-sama jadi minor, terus habis itu minor dia ada yang gennya sama gennya bersilangan. Nah itu dia bisa jadi mayor, nah biasanya dia nggak survive. Kayak gitu. Tapi kalau misalkan kayak dia kan minor berarti ada yang iya ada enggak. Nah ketika yang enggaknya bersilangan sama yang enggak, jadi ada chance untuk anaknya sebenarnya normal kayak gitu. Oke. Jadi kembali lagi ya ke kondisi orangnya masing-masing ya, dia sebagai carrier aja minor atau enggaknya ya. Karena kan harus, tapi juga kalau enggak minor juga bukannya kita ngomongin umur sih, tapi harapannya kecil ya dok ya. Biasanya dia nggak akan survive sampai usia dewasa kalau dia nggak minor. Iya kan. Ya. Oke, kita lanjut yang terakhir ya. Talasemia nggak bisa disembuhin nih. Ini kabar buruk atau kabar gimana nih dok? Ini mitos fakta? Fakta. Memang dia nggak bisa disembuhin. Disembuhinnya itu kalau misalkan dia HB-nya dia udah rendah-rendah, pasiennya udah ada keluhan kayak lemah, letih, lesu, lunglai, pokoknya gejala anemia ya, 5L itu. Nah itu baru kita transfusi. Tapi transfusinya pun juga harus hati-hati karena kalau transfusinya terlalu banyak, dia bakal ada penumpukan sisa besi di badannya. Jadi makanya perlu juga dicek juga kadar ferritinnya nanti dapat anti-chelating agents itu. Oke. Meskipun ini kabar yang tidak mengenakan ya, karena nggak bisa disembuhin. Oke dok, terima kasih sudah terjawab mitos faktanya. Nanti kita mengupas tuntas lebih detail lagi tentang talasemia di segmen selanjutnya ya. Oke pemirsa, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021-290-3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaatidaytv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar talasemia. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021-290-3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaatidaytv. Kita masih bersama dengan Dr. Lucrezia Renata SPPD, dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit IMC Pekayon. Oke dok, tadi sedikit banyak kita udah bahas tentang talasemia, tapi boleh didetailkan lagi secara sejelas-jelasnya gitu ya. Nah selama ini mungkin kita sering dengar talasemia gitu ya. Meskipun biasanya kalau yang berhubungan sama darah itu yang lebih populer mungkin banyak tadi kayak leukemia dan lain sebagainya. Nah, talasemia ini kondisi yang seperti apa sebenarnya? Oke, talasemia itu sebenarnya dia banyak banget kasusnya terjadi. Cuman kadang-kadang kalau aku bilang suka underrated. Iya. Ya kan? Ada yang lagi yang rate-nya lebih tinggi lagi, yang lebih populer ya. Karena gitu. yang lebih populer itu biasa leukemia, anemia, kayak gitu kan. Nah, sebenarnya apa sih yang terjadi sama talasemia? Karena talasemia itu adalah kelainan pembentukan HB. Dan HB itu kan terdiri dari 2 protein. Jadi ada alfa, ada beta. Terus habis itu dari alfa beta itu dia juga ada alel-alelnya. Nah, tergantung komponennya dia tuh. Kalau misalkan komponennya dia bisa nggak ada semua, itu dia bisa termasuk yang mayor. Makanya tadi aku bilang ya kasus berat, mungkin dia biasanya nggak survive. Tapi kalau misalkan dia mungkin cuma 1 atau 2 komponen doang, dia bisa aja masuk yang minor. Jadi dia bisa survive sampai usia dewasa, bahkan kedeteknya baru di usia dewasa, kayak gitu. Oke. Kalau untuk kayak orang awam gitu dok ya, itu
emangnya di darahnya kenapa sih gitu? Kok bisa terjadi kelainan itu gitu? Jadi Kondisinya seperti apa gitu? Oke, kalau misalkan proses di badan kita itu kan bisa ngehasilin sel darah merah, sel darah putih, sama trombosit. Betul. Nah, kalau misalkan yang terjadi di thalassemia ini, dia itu jadi kelainan untuk pembentukan sel darah merahnya lah, istilahnya kayak gitu. Jadi kan biasanya kalau HB-nya itu mungkin di perempuan 12 sampai 14, laki-laki 14 sampai 16. Biasa kalau pada pasien dengan thalassemia, itu kita ketemunya gejalanya mungkin sering lemes-lemes atau gampang sakit. Terus kalau dilihat HB-nya, dia nggak pernah tuh nyampe angka 12, 14 atau 14 sampai 16 Bawahnya gitu. terus. Di bawahnya terus, benar. Oh. Itu untuk thalassemia minor pada dewasa biasanya kedeteknya seperti itu. Oke. Nah, penyebabnya sendiri bisa diketahui nggak sih dok? Apa itu? Kelainan gen aja. Jadi itu nggak ada yang tahu bahwa nggak ada. Orang ini akan mengalami kelainan gen gitu? Nggak, kayak yang bilang kalau misalkan lebih sering atau apa gitu, enggak sih. Jadi how to prevent, ya memang kayak premarital check aja. Jadi kalau bisa thalassemia nggak sama thalassemia gitu. Aduh, kalau udah cinta gimana dok? Nah, itu dia jadi masalah ya. Jadi masalah ya. Nah, berarti sebelum PDKT harus tahu dulu kali ya. Thalassemia nggak kamu gitu ya. Panjang banget perjalanan pasti Iya. ya. Tapi demi kebaikan bersama. Benar. Gitu ya. Oke, tapi sebenarnya ketika ini anak semisal ya, kan kita ngomongin soal agak bingung juga kalau ngomongin kelainan gen karena nggak akan ada yang tahu, ini kan unpredictable banget gitu ya dok. Benar. Nah, ketika semisal nih kita ngomongin yang sedari anak-anak, kalau memang mereka mengalami thalassemia, ada nggak sih maksudnya tanda-tanda kah, gejala kah, atau ciri-ciri yang bisa dilihat sama orang sekitar bahwa oh anak ini kadang-kadang nggak ngerti ya, karena minor mungkin bapak ibunya nggak ngeh bahwa mereka carrier gitu ya. Nah, si anak ini ada thalassemia itu gimana? Nah, kalau misalkan gejala itu memang agak susah kalau yang minor, Mas. Cuman kalau misalkan yang mayor atau dia yang jenisnya menengah tuh yang trait, itu dia bisa dilihat kadang-kadang beberapa tuh mukanya nggak seperti muka normal. Jadi dia jarak dahinya itu tulangnya agak jauh. Terus pipinya tuh agak tinggi, jadi kayak chipmunk face gitu. Terus abis itu di beberapa kasus bisa terjadi juga karena dia pemecahan dari HB-nya itu. Jadi kayak badannya tuh kayak ngerasa bahwa hasilin sel darah merah dong buat kita gitu. Nah itu jadi makanya pemecahannya juga meningkat, makanya terjadi perbesaran di limpanya, itu juga bisa kayak gitu-gitu. Sama ya biasanya ya anaknya jadi tumbuh kembangnya juga terhambat kayak gitu. Tapi itu bisa benar-benar didetek dari awal banget kehidupannya nggak sih? Biasanya bisa karena bentuk mukanya aja udah beda. Sama tingginya juga beda, karena secara tumbuh kembangnya dia akan terhambat tuh. Karena kan kalau misalkan sel darah merah itu dia yang bawa semua oksigen untuk perkembangan sel-sel kita kan. Jadi kalau bayangkan kalau misalkan dia itu trouble, jadi pasti perkembangan satu badan tuh nggak oke. Nah, kalau di muka kan biasanya selain di muka ya dok, maksudnya kayak kalau di muka mungkin ya pikiran orang kan anak-anak nanti seiring berjalannya waktu akan berubah tuh mungkin ya. Tapi kalau dari di tubuhnya dia sendiri, dari apa ya dari bukan anatomi ya, maksudnya apa bayi atau anak pada umumnya dia ada kelihatan lain nggak sih? Itu biasanya dia perutnya agak cembung karena perbesaran limpa yang pemecahan HB-nya terjadi terus-menerus, pemecahan sel darah merahnya. Karena HB-nya kan kurang, jadi badannya kasih impuls kayak hasilin sel darah merah dong buat kita kan kita perlu nih gitu. Itu kedetek dari kecil nggak sih, maksudnya HB-nya kurang? Itu kan biasa bayi kan selalu diperiksa tuh. Beberapa kasus iya, beberapa kasus enggak. Yang minor agak susah, cuman kalau yang menengah mungkin masih bisa. Cuman makanya mesti dilihat juga tuh kan, kalau misalkan itu kan ketika anak-anak dia ada pemeriksaan rutin ke dokter anak, nah itu sangat penting juga supaya dokternya juga bisa lihat apakah ada perbesaran lever atau perbesaran limpa kayak gitu-gitu. Karena sebenarnya semua kasus kelainan darah itu biasanya banyak yang bisa dideteksi dari anak-anak justru. Betul kan, dari anak-anak ya. Nah itu biasanya mendeteksinya mereka perlu kayak, oh kalau anak-anak kecurigaannya kayak gini, orang tuanya ikut diperiksa juga nggak sih dok? Harusnya iya, cuman ya namanya ya agak susah ya. Kayak gitu, harusnya iya sebenarnya. Karena kan rootnya kita harus cari ya. Iya kan gitu. Berarti kalau semisal dia punya anak pertama dan terdeteksi itu, kemungkinan di anak kedua dan seterusnya bisa? Iya benar, aku punya kerabat kayak gitu juga. Jadi kayak dia, mamanya ternyata kayak gitu. Jadi waktu pas dia kedeteknya pun pas masih udah dewasa, udah seumur saya gitu. Jadi
dia anemia terus aku suruh periksa karena pemeriksaannya bukan cuma dari anemianya aja. Jadi bisa dari sediaan darah tepi, terus kemudian kita lakukan elektroforesa HB juga. Jadi untuk ngelihat HB-nya tuh komponennya apa, ada nggak sih komponennya tuh ada yang janggal nggak? Karena kalau untuk talasemia komponen-komponennya itu dia ada yang janggal tuh, makanya HB-nya tuh nggak bisa sustain. Biasanya umur umur sel darah merah 120. Kalau talasemia biasanya dia lebih muda dari itu, udah pecah-pecah sendiri kayak gitu. Nah itu dia baru kedetek karena dia anemia terus, aku suruh periksa talasemia, kemudian mamanya ternyata ditanyain, oh iya aku juga, tapi aku nggak pernah ngecek, kan nggak ada keluhan gitu. Makanya jadi ternyata rootnya memang udah dari atas pasti. Oke. Ini yang menarik nih, kalau anak-anak oke lah, misal kayak ada kecurigaan dengan bentuk kepala tadi sama perutnya gitu ya. Nah kalau dewasa sampai tadi kayak saudaranya Dokter Luka itu di usia yang sebegitu dewasanya itu maksudnya nggak apa ya, kayak tadi sih orang tuanya juga kayak nggak ngerasa ada apa-apa juga gitu. Itu nggak ada, gimana ngomongnya, kelainan fisik, fisik kayak apa yang hubungan sama darah di tubuhnya nggak ada sama sekali. Cepet lemah aja, cepet lelah, lemah, letih, lesu, lunglai aja. Nah itu kan kadang-kadang agak bias ya dok. Iya benar, kadang-kadang apalagi stres kerjaan ya kan, atau karena lagi makannya kurang, atau karena memang itu. Tapi biasanya sih aku cross check lagi di HB. Kadang-kadang tuh juga suka ketemu di MCU kan, karyawan atau apa ke aku, terus ngelihat, dok ini misalkan dari perusahaannya minta tolong, kenapa kok HB-nya rendah-rendah. Nah itu baru aku breakdown lagi kenapa. Tapi kalau anemia itu juga kita harus lihat penyebabnya apa. Karena nggak semua anemia itu atau HB-nya rendah disebabkan oleh talasemia. Bisa juga karena dia mungkin bahan bakunya yang kurang. Jadi ironnya atau besinya yang kurang kayak gitu. Jadi kalau talasemia biasanya kalau dicek ironnya atau besinya itu dia normal gitu. Nah nanti kita mesti cari lagi dia sebabnya apa. Oh oke. Nah sebenarnya kalau orang dengan kondisi entah dia minor ataupun mayor, kalau mayor kayaknya lebih minor lebih banyak sih. Iya minor lebih banyak ya. Karena lebih sampai dewasa kan. Betul sampai dewasa, angka harapan hidupnya mereka bisa bertahan survive sampai dewasa seperti itu ya. Nah ada nggak sih kondisi kayak gimana ya, orang dengan riwayat talasemia ini kalau yang tadi minor sampai dewasa bahkan sampai gak kerasa sama sekali gitu ya, itu kan sampai mungkin mereka periksa baru tahu kalau ada gitu ya. Atau untuk yang mayor, ini ada nggak sih kayak kondisi bahwa oh talasemia yang ini itu berbahaya loh, bisa menimbulkan komplikasi loh gitu, itu ada nggak dok? Itu talasemia mayor dia. Jadi dia bahkan untuk survive untuk dewasa aja nggak bisa. Gitu. Ya kita bukan dulin Tuhan, tapi biasa di range usia berapa mereka bisa Biasanya sampai usia paling 2 tahun mereka udah nggak kuat lagi, nggak bisa gitu. Terus beberapa keadaan tertentu karena kayak tadi aku bilang transfusi terus, dia jadinya ada penumpukan sisa besinya. Jadi hemosidorosis namanya. Makanya dia perlu periksa ke dokter juga. Jadi transfusi. Cuman kita harus jangan lupa untuk kadar ferritinnya dia gimana di badan. Karena kalau ferritin terlalu banyak dia juga bisa bikin kayak plak atau sumbatan jadinya. Karena penumpukan besinya itu sendiri jadi ngerusak organ lama-lama. Kayak gitu. Oke, itu yang mayor gitu ya. Tapi kalau yang minor itu yang minor. Minor ya? Nah, minor tapi kebanyakan transfusi bisa kayak gitu. Bisa kayak gitu. Tapi gini dok, kan kalau yang namanya talasemia kan berarti ada kelainan gitu ya, meskipun yang minor ya, gitu. Itu ketika terjadi kelainan itu kan kita ngerti darah itu kan ngalir ke seluruh tubuh gitu ya. Nah itu kayak emang dia nggak pengaruh ke organ-organ yang lain ya dengan kondisi darah yang nggak sempurna itu gitu? Aman aja sih. Aman aja ya? Soalnya si maminya itu aja baru kedetek setelah aku tanya, dia usianya udah 70-an. Jadi kayak nggak terlalu itu. Memang mungkin kayak sering sakit, tapi kadang-kadang beberapa pasien aku nemu juga talasemia. Jadi dia kasusnya kayak sering batuk pilek tuh udah pasti sering. Asma, alergi tuh kayak sensitif gitu loh jadinya. Karena mungkin pertahanan tubuhnya nggak terlalu baik ya. Karena kan pembentukan darahnya juga nggak oke. Kayak gitu. Cuman lebih ke HB sih. Jadi kalau HB itu dia lebih ke cuman lemah, letih, lesu, lunglai, lemes itu aja.
Oke. Itu kan kadang-kadang kalau lemah, letih, lesu, lunglai itu sesuatu yang kayak ya tadi ya stres kerjaan kayak apalagi capek dan lain sebagainya. Berarti tidak terlalu spesifik bahwa ini mengarah ke thalassemia. Berarti kalau ada yang sering kayak gitu ya Dok ya, sering ya lemah, letih, lesu dan lain sebagainya, kecurigaannya meskipun udah kayaknya udah makanan bergizi deh, kayaknya udah multivitamin dan lain sebagainya, itu bisa memeriksain diri bahwa kayaknya something kurang dan ada tendensi ke thalassemia gitu nggak sih? Bisa banget. Jadi kalau misalkan memang kayak kita gitu, mungkin ada teman atau keluarga atau apa yang sering pokoknya 5L itu yang ya kan. Iya. Nah, kalau misalkan kayak gitu itu harus ke dokter karena kita cross check. Kadang-kadang ada juga yang lemah, letih, lesu, lunglai dan lain-lain tapi HB-nya normal. Jadi ya udah dong, berarti itu kita bukan thalassemia dong. Berarti bukan dong. Nah, kalau misalkan dia HB-nya rendah, kayak tadi aku bilang, kita cek lagi dia iron-nya oke nggak, besinya, atau nggak dia ada perdarahan kecil-kecil atau enggak. Jadi kita harus cari sih sebenarnya penyebab HB-nya rendah tuh apa, gitu. Kalau dia misalkan perdarahan nggak ada, atau perdarahan yang nggak kelihatan juga nggak ada, karena nggak semua perdarahan kan langsung obvious di mata gitu kan. Terus udah kayak gitu, iron-nya, besinya juga di dalam darah juga kadarnya oke. Nah itu kita bisa lakuin pemeriksaan yang lain. Jadi apakah dia nanti bakalan jadinya thalassemia atau anemia aplastik atau anemia yang lain-lain tuh diagnosanya benar-benar baik banget gitu. Cuman kalau untuk screening awal ya dari darah rutin atau darah lengkap aja untuk ngelihat kadar HB-nya itu gimana. Terus biasanya kalau di darah lengkap ada MCV, MCHC, MC itu dia buat ngelihat warnanya itu oke nggak, volumenya oke nggak, itu yang sel darah merahnya. Oh, untuk mengetahuinya gitu ya. Oke, nanti kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Itu kan ada ya Dok ya, mungkin kondisi-kondisi yang minor sih ya, terutama yang minor. Karena kita ngomongin yang minor, kalau yang mayor agak susah ya gitu ya. Yang minor itu ketika mungkin gitu ya, dengan kondisi yang berat itu, kelainan itu, terus di usia dewasanya mereka ya nggak tahu ya, entah dengan penyakit-penyakit entah metabolik, kardiovaskular, itu akhirnya bisa memperparah kondisi si thalassemia. Nanti kita bahas di segmen selanjutnya ya. Oke pemirsa, kalau Anda masih punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021 290 32644 atau di Instagram kami di @bincangsantai.tv. Kami akan segera kembali. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sate dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar thalassemia. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021 290 32644 atau di Instagram kami di @bincangsatai.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Lucrezia Renata SPPD, dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit IMC Pekayon. Oke Dok, tadi kan di segmen sebelumnya saya sempat mau tanya tuh. Untuk yang minor gitu ya, kalau yang mayor udah nggak perlu ya, karena memang itu case-nya berat lah gitu ya. Nah yang minor sampai sempat saya juga miss tadi ada yang sudah sampai 70 tahun nggak kedetek gitu ya. Itu kan bener kayak itu bisa dikatakan meskipun ada riwayat thalassemia minor, berarti lifestyle-nya juga pasti oke banget ya. Maksudnya lumayan sehat gak sih? Sehat sih. Iya kan, lumayan secara sehat fisik kan. dia nggak berlebihan juga beratnya. Terus penyakit penyerta itu nggak ada juga. Nah itu dia ya, ngomongin penyakit penyerta itu kan oke banget tuh, lumayan oke. Dan mungkin gift juga dari Tuhan ya, bahwa dia punya tubuh yang lumayan fit gitu ya. Nah kalau untuk orang-orang yang punya minor gitu ya, thalassemia minor, dan akhirnya mereka nggak ngerasa karena simptomnya bahkan nggak ada sama sekali gitu ya. Itu ketika beranjak dewasa, kan sekarang lagi ngomongin sedentary lifestyle dan lain sebagainya, sehingga akhirnya pengaruh ke entah penyakit metabolik, kardiovaskular dan lain sebagainya. Nah itu ketika beranjak dewasa dan sebenarnya mereka punya thalassemia minor dan mereka nggak notice itu, terus dengan kondisi penyakit penyerta komorbid, entahlah dia semisal ya, diabetes dan lain sebagainya, itu akhirnya kedetek nggak sih, apa maksudnya bisa menyebabkan itu lebih buruk lagi, nggak perburukan atau gimana tuh Dok? Pasti. Jadi dia bisa bikin anemianya makin berat. Satu, terus dua bisa mungkin transfusinya makin sering juga bisa. Kayak gitu. Terus sama kerusakan organnya lebih cepat juga bisa. Karena kan pada intinya kalau kerusakan organ karena penyakit metabolik itu karena asupan oksigen ke organnya itu yang kurang oke. Nah kalau misalkan asupannya kurang oke karena penyakit metaboliknya misalkan. Terus habis itu HB-nya juga yang HB itu kan ibarat kata kayak transporternya oksigen untuk ke organ-organnya. Jadi kalau transporternya juga nggak oke, jadinya ya makin nggak oke ke organnya. Jadi ya makin jelek lah
ginjalnya, jantungnya dan lain-lainnya kayak gitu. Aduh, itu yang komorbidnya aja bisa menyebabkan itu ya dok, apalagi ditambah Ya, talasemianya ya. benar kayak gitu. Oke. Nah itu berarti dengan kondisi ini gini maksudnya, apakah talasemia itu bisa ikut memicu terjadinya itu atau itu terjadi dan akhirnya lebih buruk mana atau dua-duanya bisa? Enggak. Jadi kalau untuk yang memicu metabolik, sindrom metabolik, jadi kayak darah tinggi, gula, kolesterol, asam urat, kayak gitu, itu ya lifestyle dari orangnya yang bersangkutan atau punya genetik yang diaktifasi dengan lifestyle. Kayak gitu. Karena menurutku kalau genetik untuk penyakit metabolik kalau nggak diaktifasi dengan lifestyle yang jelek pasti dia nggak akan jadi. Betul. Menurut aku kayak gitu. Hubungannya sama talasemia apa nggak ada sebenarnya. Itu kayak dua yang terjadi secara berbeda aja. Jadi bukan yang kayak talasemia bikin sindrom metabolik itu enggak sih. Enggak ya. Jadi dua kondisi yang berbeda tapi bisa terjadi di waktu yang sama di orang yang sama ya. Iya, dan kalau misalkan terjadi barengan ya talasemianya yang lebih jelek. Dan bahkan organnya kalah lebih cepat gitu aja sih jadinya. Oke. Serem sih itu bisa dibayangin ya dok. Oke, nah sekarang kalau kondisinya gini dok, ini jadi ini berandai-andai aja. Kalau semisal tadi kan sempat orang mau menikah misalnya gitu. Nah ini sama-sama carrier nih gitu ya, karena mau periksa ini udah aware nih gitu ya. Supaya tidak menimbulkan hal-hal yang tadi kita bicarakan gitu ya. Supaya anaknya nggak nurun, itu bisa nggak sih? Maksudnya tetap menikah tapi tetap ada preventifnya. Ah itu agak susah. Tapi sebenarnya kalau untuk teknologi zaman sekarang itu sepertinya bisa dipilih deh genetiknya yang bagusnya. Gimana tuh dok maksudnya? Jadi bisa konsultasi ke kandungan tapi yang fertility. Nah tapi yang lebih subspesialis lagi yang di bagian yang genetiknya. Jadi dia bisa milih untuk kelainan gennya dan lain-lain untuk supaya dia nggak dihasilin atau gimana gitu. Wow. Sampai sekarang sih lagi dikembangin kayak gitu ya. Oke. Jadi wow hebat banget sih itu. Jadi milih genetiknya gitu ya. Jadi milih genetiknya benar. Kayak gitu. Keren. Jadi kemungkinan untuk si anak ini nurun talasemianya bisa berkurang ya. Iya. Jadi nggak perlu putus ya. Wah, iya itu beratnya. Oke. Nah, sekarang kalau semisal udah masuk bahwa oh ini talasemia nih gitu. Biasanya apa yang dilakukan? Meskipun tadi kayak saudaranya dokter kan usia 70 juga nggak masalah gitu. Itu ketika kayak ada satu kejadian lah yang akhirnya mereka harus periksa HB-nya, ternyata HB-nya rendah, terus diperiksa ternyata oh ini talasemia minor. Itu biasanya apa yang dilakuin? Meskipun orangnya kayak what I'm fine gitu. Iya. Yang pasti sih jangan capek, jangan stres. Terus makanannya harus lebih sehat. I mean kayak kadang-kadang dokternya nggak seru nih ngomongnya cuma hidup sehat doang padahal prakteknya susah dan cuma gitu-gitu aja. Tapi yang namanya olahraga, terus udah kayak gitu makan sayur buah, antioksidan tinggi, itu tuh it's very helpful for our body gitu. Jadi kayak untuk talasemia sedikit banyak tuh dia ngebantu juga. Terus suplementasi vitamin B12 sama asam folat itu juga diperlukan juga. Karena kadang-kadang biasanya karena dia memang kayak sel darah merahnya udah nggak oke nih bentuknya. Jadi makanya kayak asupan untuk B12 sama asam folatnya dia kadang-kadang suka ketinggalan. Jadi kita bisa nambahin itu juga gitu. Oh, berarti mereka perlu kayak menu diet khusus kah, menu makan khusus kah atau gimana dok? Boleh atau kalau nggak cuma suplementasi vitamin dari B12 sama asam folat juga it's okay. Oke. Itu yang standarnya seperti itu atau bisa jadi semua orang akan berbeda nih, customize gitu? Customize sih, pasti. Dengan keadaannya orang yang bersangkutan ya. Biasanya customize-nya apa faktor yang mempengaruhi dia customize-nya? Apakah karena talasemianya atau respon tubuhnya atau mungkin karena faktor-faktor yang lain? Kita mesti lihat juga pasiennya kadang-kadang. Karena kan talasemia itu ada beberapa orang dia berdiri sendiri, tapi ada beberapa orang dia barengan tuh sama asma atau alergi yang lain. Banyak kasus talasemia minor itu dia datang tuh karena asma atau enggak dia sering alergi. Terus aku cek HB-nya ternyata rendah-rendah terus aku lihat oh ternyata ada kelainan darah atau apa kayak gitu-gitu. Jadi dia tuh lebih ke immunity sebenarnya kalau kelainan darah itu. Itu lucu ya ketika banyak yang periksa kayak asma dan lain sebagainya, alergi. Awalnya mau periksa asma sama alergi, ternyata setelah didetek dia talasemia gitu ya? Bisa ada. Aku ada nemu mungkin sekitar ya banyak lah, lumayan lah. Ada kayak gitu. Itu bener-bener mereka tuh nggak aware sama sekali ya? Enggak. Itu biasanya di usia berapa itu dok? Range usia produktif, 25-30 ada.
Lucu ya, kadang-kadang ada sesuatu di tubuhnya tapi mereka sendiri nggak aware gitu ya. Karena memang kalau minor tuh dia slight banget. Hmm. Dan HB-nya pun juga dia masih sebenarnya oke. Jadi kayak belum indikasi banget gitu untuk transfusi. Karena kan normalnya dia di 12-14 kalau perempuan. Laki-laki 14-16. Kalau misalkan dia HB-nya mungkin kayak cuman di 10 atau 11, kita nggak akan transfusi juga kalau nggak ada perdarahan yang obvious gitu loh. Oh, tapi kalau kayak 10-11 itu kan jarang ya orang maksudnya untuk transfus ngecek HB-nya mereka gitu. Biasanya kalau mereka ngecek HB gara-gara sakit ya masuk rumah sakit. Gara-gara ya, atau kalau nggak MCU biasanya. Ya MCU gitu. Itu kan kayak mungkin setahun sekali itu kalau di kantor ya. Mungkin kalau kantornya ada. Kalau kantornya itu kalau kantornya ada gitu kan. Gitu ada fasilitasnya. Nah, itu bisa nggak sih kayak oh ini HB-nya 10-11 misalnya perempuan kan standarnya 12-14 gitu. Jadi kayak oh, ini mah masih di bawah tapi masih oke lah gitu. Tapi perlu berapa kali dia harus cek HB-nya untuk mengetahui bahwa oke ini diagnosisnya pasti thalassemia minor gitu. Oh ini 10-11 tahun depan 10-11 lagi 10-11 atau per berapa lama sekali gitu maksudnya? Nah biasanya kalau perempuan lebih susah karena kadang-kadang dia mens juga. Oh iya ya. Nah kalau mens dia agak turun dikit. Tapi nanti pas nggak mens, coba kita periksa lagi. Kalau misalkan dia sampai di normal, ya udah berarti mungkin karena mens saja. Tapi kalau misalkan dia nggak normal-normal, nah kita harus lihat elektroforesa HB, pemeriksaan lanjutan. Atau kalau nggak blood smear untuk ngelihat. Jadi blood smear itu gambaran darah tepi, jadi ibarat kata darah kita diambil, taruh di mikroskop, buat kita ngelihat tuh darah merahnya kayak gimana, darah putihnya gimana, trombosit atau komponen darah yang lain kayak gimana. Kayak gitu. Oke. Jadi diperiksa tuh ya, blood smear namanya ya. Ya, terus sama iron jangan lupa diperiksa juga. Besi, status besinya. Besinya. Ya, kalau misalkan status besinya kurang, ya kita coba dulu perbaikin status besinya. Kalau status besinya udah oke, tapi ternyata HB-nya masih rendah, ya baru kita lihat-lihat cara-cara yang lain, kayak gitu. Oke, jadi ada opsi A, opsi B, opsi C dan lainnya. Kalau misal ini nggak ditemukan di sini, ya coba lagi cek Ya, yang lain. benar. Kayak detektif, Mas. Kayak detektif. Cuma ini yang diperiksa si darahnya ya gitu, investigasi si darahnya ya. Benar. Oke dok, nanti kita lanjut lagi yang ngomongin menjadi detektif darah di segmen selanjutnya ya. Oke pemirsa, kalau Anda masih punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021-2903-2644 atau DM Instagram kami di @bincangsaatidaytv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar thalassemia. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021-2903-2644 atau DM Instagram kami di @bincangsaatidaytv. Kita masih bersama dengan Dr. Lucrezia Renata SPPD, dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit IMC Pekayon. Oke, dok, kita lanjut lagi. Kalau misal tadi ngomongin detektif darah ya, itu untuk diperiksa seperti itu. Nah kalau akhirnya udahlah ini sudah divonis bahwa ini thalassemia minor ya, karena kita ngomonginnya orang dewasa gitu ya. Ada berapa jenis tindakan atau terapi yang harus dilakukan ketika orang ini, atau gini sebelum itu opsinya apa dulu nih dok? Kalau karena mungkin ada kayak dok badanku nggak apa-apa jadi nggak usah ngapa-ngapain deh gitu, atau kayak dok bener ya ada thalassemia minor, terus saya harus ngapain nih dok, takut ada terjadi hal yang tidak diinginkan. Nah itu dua opsi itu gimana? Maksudnya kayak biarin aja atau ada hal lain yang perlu dilakukan demi kebaikan si orang ini gitu? Biasanya aku periksa organ-organ lain dulu juga, karena beberapa organ tuh ngaruh untuk anemia. Kayak ginjal tuh udah pasti aku harus periksa. Kalau misalkan ada kelainan ya kita perbaikin, kita poles semuanya juga, kayak gitu. Terus udah kayak gitu, kalau misalkan semuanya oke, berarti benar-benar pure dia cuma thalassemia doang. Berarti kita lihat lagi klasemen HB-nya. HB-nya itu berapa? Biasanya sih kita kalau di guideline mungkin 10 ya. Kalau 10 atau kalau nggak ada gangguan kayak jantung atau jadi kayak kita rekam jantung tapi dia mungkin EKG atau gerakan jantungnya yang listriknya terekam di EKG itu dia nggak bagus, ada kayak tanda iskemik atau otot jantungnya nggak kena oksigen, nah baru kita mungkin itu indikasi transfusi. Tapi kalau misalkan nggak ada indikasi transfusi, kayak dia HB-nya 10 atau 9,7, aku biasanya paling cuma kasih suplementasi doang untuk kayak B12 atau asam folat aja. Tapi dengan catatan asal ironnya dia harus normal. Kalau nggak ya kita koreksi ironnya juga, kayak gitu.
Kalau dia rendah banget, kadang beberapa kasus ketika dia infeksi atau ketika dia kecapean atau ketika dia mungkin ada sakit mah terus lagi kambuh, biasanya dia HB-nya akan turun jadi 7 atau 6. Nah itu kita harus transfusi dia sampai at least dia 9 atau 10. Kayak gitu. Oke. Itu beda nggak sih dok case-nya kalau kita ngomongin, let's say misal mungkin dari jenis kelaminnya kan mungkin beda ya antara pria dan wanita, atau juga mungkin kayak range usianya. Tadi disebutkan, oke sebenarnya nggak apa-apa sih di tubuhnya, tapi kita coba dulu cek dulu organ-organ yang lainnya gitu ya, untuk mengetahui. Nah kan akan mungkin beda orang-orang yang datang ke dokter di usia yang masih produktif 20-30 sama mereka yang mungkin datang kayak tadi usia 60 atau 70 tahun. Kan mungkin secara proses degeneratif juga pasti ada sedikit banyak pengaruh ke organ-organ yang lain. Gimana tuh? Benar. Iya itu dia. Itu kita harus berjalan seiring. Jadi langsung berat jalan semua. Kadang-kadang pasien suka ada yang kayak, ya dok tapi saya mau beresin HB-nya dulu. Iya dok saya mau beresin gulanya dulu. Iya dok saya mau beresin ginjalnya dulu. Wah itu sangat nggak bisa. Karena kita benar-benar harus sejalan, semuanya berjalan berdampingan. Karena apa? Karena masalahnya kita berhadapan dengan si transporternya yang bawa oksigen ke sel-sel. Kan iya dia keliling ke satu badan kita. Kalau kita nggak benerin itu, ibarat kata kalau misalkan kayak kita transportasi umumnya lemah, ya berarti kan nggak akan ada yang nyampe ke Monas, nggak ada yang nyampe kemana-kemana kan, ke Jaksel nggak ada kan. Gitu. Jadi makanya kita harus benerin dulu semuanya. Gitu. Ya selain itu di pinggir-pinggirnya kayak misalkan mungkin ginjalnya ada gangguan, kita kasih vitamin ginjal, asupannya dietnya juga kita koreksi, makanannya juga kita koreksi kayak gitu sih. Jadi semuanya harus berjalan seiring dan bersamaan. Oke, tapi ada nggak maksudnya yang ketemu meskipun dia thalassemia minor, semua organnya dalam kondisi yang baik-baik aja, bahkan mungkin di usia yang sudah lumayan lanjut hanya karena faktor aging aja gitu? Oh iya, ada itu. Yang 70 tahun, ternyata mamanya ternyata 70 tahun itu dia nggak ada apa-apa. Jadi dia, karena memang mungkin badannya juga kecil ya, terus udah gitu makannya juga nggak terlalu banyak, dan dia makannya tuh bener-bener kayak sayur-sayuran gitu. Terus sama buah-buahannya juga banyak, sama aktivitas fisiknya juga lumayan tinggi. Jadi si tante itu olahraga terus juga. Jadi makanya that's why aku bilang kalau misalkan kayak lifestyle tuh penting banget. Gitu. Karena dia anemia, dia nggak ada gejala, dia cuma karena aku tanyain aja, itu gimana? Mamanya ada ini nggak, ada HB atau papanya ada yang HB-nya rendah nggak? Oh ternyata dari ibunya gitu. Itu pun gara-gara case anaknya melahirkan ya? Iya karena anaknya mau melahirkan benar. Tapi waktu pas kehamilan dia HB-nya turun banget 7. Oke. Dan itu kayak, oh ada sesuatu yang coba periksa. Dan akhirnya nyambung ke mamanya. Selama ini mamanya kayak fine-fine aja. Fine banget. Gak merasa bahwa dia carrier untuk ya, tapi ternyata dia punya kakak perempuan. Nah si ciciknya ini ternyata HB-nya pun rendah juga. Jadi memang ya segaris gitu. Menurun. Exactly. Itu kalau yang hamil nggak ketahuan juga HB-nya turun nggak akan ketahuan sampai anaknya kayak cucunya. Iya benar. Kalau nggak iseng juga nyari tahu penyebab HB-nya itu paling cuma transfusi aja kan. Itu dia makanya kalau misalkan pada kasus-kasus transfusi berulang, kita harus cari tahu dulu dia tuh sebabnya apa, kenapa dia ditransfusi berulang. Gitu. Dan apa kepentingannya dia, kenapa dia harus berulang? Apa dia memang ada kelainan organ atau dia ada kelainan darah atau apa kayak gitu. Oke dok, sebelum kita lanjut, ini ada DM Instagram, saya bacakan ya. Ya, mana nih? Wah agak panjang dok, sebentar ya saya bacakan ya. Ini kayaknya 10 paragraf nih. Ini dari Mbak Nisa ya, atau Bu Nisa ya. Pagi dok, saya penderita thalassemia beta intermedia. Wah ini ada istilah lagi nih dok. Tadi kita ngomong minor dan menengah ya. Ya masih bisa dia. Ferritinin saya tinggi karena ngelakuin transfusi darah setiap 1 atau 2 bulan sekali. Dan malah naik jadi 751. Nih, saya belum paham dok, 751 ini apa. Sebelumnya hanya sekitar 600. Sebelum saya minum obat Deferasirox, saya diberi obat Deferipron dan setelah cek hasilnya juga naik. Jadi apa yang harus saya lakukan dok? Obat kelasi besi ya? Iya. Apalagi yang harus saya minum supaya ferritinin saya turun? Terima kasih. Oke, nggak perlu bilang, udah paham ya dok ya? Ini panjang banget nih. Iya benar. Oke, dari Bu Nisa nih gimana dok? Oke, benernya sih kalau kayak gitu, kayak tadi aku bilang mas, dia kan pada kasus transfusi darah yang berulang, itu kita harus waspada kayak kasus ibu ini, Ibu Nisa. Jadi ferritinnya dia bakal numpuk dan tinggi banget dan dia harus minum itu Defroxamin atau Defroxirox.
kayak gitu. Tapi coba dilihat lagi deh, apakah dia, karena ferritin itu dia juga naik karena proses peradangan yang ada di badan kita. Oh, peradangan infeksi atau Bukan, umum jadi aja? inflamasi umum. Oh. Jadi kadang-kadang kayak lihat lagi apakah berat badannya bagus atau enggak. Terus habis itu ada proses peradangan yang minimal yang jalan atau enggak. Karena kalau di obesitas juga dia ada proses peradangan minimal yang jalan terus. Nah itu juga sedikit banyak ngaruh. Makanannya juga harus yang kadar peradangannya juga rendah dan lain-lain. Tapi sebenarnya udah bagus dia obatnya karena udah dapat anti-celating agent kan. Kayak gitu. Tapi ini ada kayak masih harus Ibu Nisa lakukan, ini apa yang jadi keinginannya itu supaya ferritinnya saya turun? Maksudnya apa yang kira-kira? Ya itu, modifikasi lifestyle-nya coba. Soalnya itu sederhana tapi itu penting banget. Karena kayak tadi aku bilang ferritin itu dia itu bisa naik bukan cuma karena proses transfusi yang numpuk-numpuk terus, tapi dia naik juga karena proses peradangan yang terjadi di badan kita. Gitu. Nah kalau misalkan peradangannya bisa dieliminasi kayak misalkan alkohol mungkin enggak ya, terus rokok, terus habis itu kayak diet yang tinggi protein atau mungkin proses pemasakannya yang high processed food atau ultra processed food itu juga dikurang-kurangin, nah itu diharapkan bisa. Tapi mungkin agak susah ya kayak gitu, karena dia memang transfusinya memang continuous. Jadi kalau yang beta thalassemia intermedia itu dia di tengah-tengah. Kayak tadi aku bilang kan yang ringan sama menengah tuh masih ada harapan dia buat jadi dewasa. Tapi kalau yang mayor tuh susah. Oh, oke. Itu kan berarti di antara minor dan mayor gitu ya? Oke. Nah ini kira-kira ke depannya masih dengan obat yang dikonsumsi? Masih, pakai anti-celating agent dan juga transfusinya tetap jalan juga. Cuman diharapkan dia dengan hidup lebih sehat, kebutuhan transfusinya bisa lebih turun, atau kalau enggak peradangan di badannya juga turun, ferritin penumpukannya juga jadi lebih rendah, diharapkan. Dengan modifikasi lifestyle yang lebih sehat ya dok ya. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan Bu Nisa dan semoga sehat selalu ya. Selain minum obat, transfusi juga jaga pola makan, pola istirahat, sama olahraga. Stress manajemen juga olahraga ya. Itu juga penting ya. Semoga bisa menjawab ya Bu Nisa ya. Terima kasih. Oke dok, nanti kita lanjut lagi di segmen terakhir ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar thalassemia bersama dengan Dr. Lucrezia Renata SPPD, dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit IMC Pekayon. Oke dok, sekarang kalau dengan beberapa metode tadi yang sudah disampaikan bahwa ini harus, ya salah satunya sih lifestyle ya, modifikasi lifestyle itu penting banget. Seperti tadi pertanyaan Bu Nisa juga di DM. Nah kalaupun akhirnya kayak, oke dok ini udah divonis, terus harus ya entah transfusi ataupun apa namanya terapi itu harus dilakukan berapa lama? Seumur hidup kah atau kayak gimana? Atau mungkin beda-beda nih antara, kan tadi banyak kita ngomongin masalah minor gitu ya. Nah kalau untuk kayak yang mayor nggak usah dibilang karena itu memang kecil gitu ya. Nah kalau kayak tadi yang beta intermedia itu gimana tuh? Maksudnya beda antara minor dan beta intermedia itu gimana jadinya? Biasanya kalau yang misalkan intermedia sama yang minor, dia gejalanya akan lebih sering terjadi anemia dan kebutuhan transfusinya lebih banyak aja. Kalau yang intermedia. Karena memang benar nih kalau katanya yang kayak tadi Bu Nisa tuh kasus intermedia dia bisa transfusinya rutin, bisa per bulan atau 2 bulan. Kayak gitu. Tapi kalau yang minor, misalkan kayak kerabatku itu dia nggak perlu transfusi nih sampai sekarang. Dia jalan-jalan aja dengan HB-nya dia yang 9,6 dan 10,1 itu gitu. Dia fine aja, mungkin kalau lagi capek ya dia istirahat bentar. Tapi paling aku cek HB-nya. Kalau misalkan dia 8 mau transfusi nggak? Kayaknya belum dulu deh, ntar nunggu minggu depan, oh ya udah gitu. Jadi kayak dianya sendiri udah tahu nih, maksudnya kayak badannya kira-kira oke-nya di berapa gitu, kayak ini udah bisa jalan nih, oke kok gitu, yang udah nggak apa-apa gitu. Oke dok, ini sebagai pengetahuan orang umum ya, karena kan sekarang itu harus bisa ngebedain nih, karena sekarang tuh lagi lumayan viral juga beberapa konten, ada konten kreator yang dia itu, ini mungkin case-nya beda, cuman mungkin nanti penjelasan dari dokter Luka bahwa si pasangan ini cuci darah gitu ya. Nah ini mungkin harus dibedakan nih orang-orang antara transfusi darah dan cuci darah itu kondisi yang berbeda atau gimana? Beda, karena kalau transfusi darah itu kasih komponen darah ke dalam badan kita. Jadi misalkan
Tergantung pesanan. Kayak misalkan, iya bener. Made by order ya? Ya, jadi kalau misalkan HB-nya kurang, oke kita kasih pack red cell aja, jadi sel darah merahnya doang. Atau kalau enggak, misalkan pada beberapa kasus tertentu trombositnya kurang, oke kita kasih trombositnya aja, kayak gitu. Tapi kalau misalkan cuci darah, itu bisa terjadi karena mungkin darahnya banyak racunnya, terus habis itu biasanya korelasinya dengan ginjalnya udah nggak berfungsi secara baik, jadi dia dilakukan pencucian darah atau laundry lah istilahnya, jadi pakai alat hemodialisa, jadi darah kita yang kotor dimasukin ke alat, didialisa selama 3-5 jam, terus udah kayak gitu, kalau udah bersih masuk lagi, kayak gitu, ke dalam darahnya kita. Oke, jadi beda ya, jadi orang takutnya kepikirannya transfusi darah, apa bedanya sama cuci darah bersama atau enggak gitu Beda. ya? Beda ya. Nah itu per sekali kalau semisal orang ini harus transfusi darah, yang thalassemia ini sendiri itu per berapa lama biasa kalau datang ke rumah sakit? Kalau tadi kan mungkin untuk frekuensinya dia bisa sebulan sekali atau 2 bulan sekali gitu ya. Itu kalau sekali tindakannya berapa lama dia harus nunggu itu transfusinya, Dok? Kalau transfusi itu kan dia tergantung ya, maksudnya tergantung Berapa menit kah atau jam gitu? Tergantung berapa jumlah kantong yang dia perlu juga. Itu. Terus kan kalau darah itu nggak bisa yang kayak aku donor, terus aku langsung kasih ke sebelah kemasnya gitu. Karena kan dia butuh proses ya. Gitu. Jadi emang makan proses, makan waktu lah pasti. Paling ya rawat 1-2 hari, it's okay. Oh, 1 hari lah biasanya. 1 hari ya? Oke. Jadi mereka harus dirawat untuk nunggu si darahnya ini diproses dulu gitu ya? Oke. Nah itu sama kan bisa... observasi juga ya. Jadi setiap kali kita transfusi sebenarnya bukan nggak ada bahaya. Karena kan namanya masukin benda asing ke dalam badan kita, walaupun apapun itu walaupun sebelumnya udah di cross match namanya, Mas. Jadi nyocokan ya? Ya, nyocokin. Udah cocok belum nih? Misalkan aku donor darah buat Masnya. Jadi kita cross match dulu, misalkan udah oke. Tapi bisa aja ada reaksi alergi yang nggak cocok, itu bisa juga. Jadi ya akan lebih baik kalau habis transfusi jangan langsung pulang. Diobservasi dulu 4-6 jam, nanti kita periksa ulang HB-nya, kalau udah oke, ya udah pulang gitu. Oke ya, jadi memang harus observasi demi kebaikan bersama. Benar. Demi kebaikan si pasien. Oke, terima kasih Dokter Luka. Sudah banyak belajar kita hari ini seputar thalassemia. Semoga semua yang mengalami thalassemia juga bisa diberikan kesehatan ya. Dan tetap sabar dengan berbagai macam terapinya. Terima kasih Dokter Luka, sehat terus. Salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di IMC Pekayon. Selamat pagi. Terima kasih. Next time kita ngobrol lagi ya. Iya. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dokter Luka. Semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa untuk terus menyaksikan konten-konten inspiratif kami di platform The Eye Plus. Saya Raden Matias pamit. Sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Jumat yang indah ini. Selamat berakhir pekan dan selalu jaga kesehatan. Sampai jumpa.